Malam ke-18. Pada malam ke-18, Syahrazad melanjutkan ceritanya kepada Raja Syahriar. Wahai Baginda, pada malam lalu kita telah sampai pada bagian cerita tentang seorang gadis yang mengungkapkan keinginannya untuk menjadi pendamping seorang pemuda. Gadis ketiga, atau pemilik rumah, mulai bercerita. Setelah malam berlalu, keesokan harinya kami bersiap-siap meninggalkan istana. Kami masuk ke gudang harta, mengambil benda-benda berharga yang mudah dibawa, lalu keluar dari benteng menuju kota. Di sana, para Buddha dan Nakhoda menyambut kami, meski tampak bingung dan penuh tanya. Mereka bertanya-tanya kemana hamba selama ini, dan siapa pemuda yang bersama hamba. Hamba menceritakan segala yang terjadi di istana, termasuk kutukan yang menimpa penduduk kota yang berubah menjadi batu. Mereka terkejut mendengar kisah itu, sementara kedua saudara hamba menyimpan rasa iri terhadap pemuda tersebut. Mereka bahkan diam-diam merencanakan sesuatu yang buruk. Tak lama setelahnya, kami menaiki kapal dan berlayar menuju Baghdad. Hati hamba dipenuhi kegembiraan, karena kini hamba bisa mendampingi pemuda yang hamba cintai. Di tengah pelayaran, kedua kakak hamba bertanya, "Apa yang akan kau lakukan dengan pemuda tampan ini?" "Aku berniat menikah dengannya," jawabku. Aku kemudian berkata pada pemuda itu, "Tuan, ada sesuatu yang ingin kusampaikan, dan kumohon kau tidak menolaknya. Ketika kita sampai di Baghdad, aku akan melamarmu, kau akan menjadi suamiku, dan aku menjadi istrimu." Dia setuju, dan aku berkata pada saudara-saudaraku, "Pemuda ini cukup bagiku, jadi apapun keuntungan yang kalian dapatkan, kalian boleh memilikinya." Mereka berpura-pura setuju, namun di balik itu, mereka masih merencanakan hal jahat terhadapku. Kami terus berlayar dengan angin yang baik hingga setelah beberapa hari berlayar, kami mulai melihat tembok kota Basrah. Saat malam tiba, kami beristirahat untuk tidur, tetapi ketika hamba tertidur, saudara-saudaraku bangun dan mengangkatku dari atas kasur lalu melemparkanku ke laut. Mereka melakukan hal yang sama pada pemuda itu, yang akhirnya tenggelam karena tidak bisa berenang dengan baik. Semoga Allah mendaftarkannya di antara para syuhada. Hamba berharap bisa mati bersamanya, tetapi Allah menakdirkanku selamat. Saat hamba terombang-ambing di laut, dengan izin Allah, hamba selamat karena menemukan pohon yang terapung untuk kupegang. Gelombang membawa tubuh hamba hingga terdampar di pantai pada sebuah pulau. Di pulau itu, hamba menghabiskan malam dengan berjalan menelusuri pantai. Keesokan harinya, hamba menemukan jalan sempit yang menghubungkan pulau itu dengan daratan. Saat matahari mulai meninggi, hamba mengeringkan pakaianku di bawah sinar matahari, makan buah-buahan dari pulau itu, dan minum airnya. Kemudian hamba melanjutkan perjalanan hingga mendekati daratan. Tiba-tiba, hamba melihat seekor ular sebesar batang pohon kurma mendekatiku, melenggak-lenggok ke kanan dan kiri. Ular itu menjulurkan lidahnya dan menyapu debu dengan tubuhnya yang panjang. Ternyata, ia dikejar oleh seekor naga kurus panjang. Ular itu terus melarikan diri hingga naga berhasil menggigit ekornya. Ular itu menangis dan berjuang untuk melarikan diri. Hamba merasa kasihan padanya dan melemparkan batu ke kepala naga itu, dan membunuhnya seketika itu juga. Setelah itu, ular membuka sepasang sayap dan terbang ke langit hingga hilang dari pandanganku. Hamba duduk kebingungan setelah menyaksikan itu semua, tetapi karena lelah, hamba tertidur di tempat. Ketika bangun, hamba menemukan seorang gadis dengan dua anjing hitam sedang memijat kakiku. Hamba malu dan bertanya, "Saudariku, siapakah engkau?" "Kau cepat sekali melupakan aku," katanya. "Aku adalah ular yang kau selamatkan dari naga. Aku berasal dari golongan jin, seperti halnya naga itu. Dia adalah musuhku, dan karena dirimulah aku bisa selamat darinya." Setelah itu, aku terbang menuju kapalmu dan mengambil semua barang-barang yang ada, lalu menenggelamkannya. Sedangkan saudara-saudaramu, aku ubah menjadi dua anjing hitam ini, karena aku tahu semua rencana busuk mereka terhadapmu. Namun, sayangnya pemuda itu sudah tenggelam. Dia kemudian membawaku kembali ke rumahku bersama dengan anjing-anjing itu, di mana hamba menemukan semua barang-barang dari kapal sudah ada di sana, tanpa ada yang hilang. Lalu gadis jin itu berkata, "Atas nama di cincin raja kami, Nabi Sulaiman,
jika kau tidak memberikan 300 cambukan setiap hari kepada anjing-anjing ini, aku akan datang dan mengubahmu menjadi anjing seperti mereka. Baiklah, wahai jin, ucapku. Aku akan melakukannya. Demikianlah, wahai Amirul Mukminin, hamba selalu memukul kedua kakakku yang kini berwujud anjing sambil menangisi nasib mereka. Mendengar kisah gadis pemilik rumah itu, Khalifah Harun ar-Rasyid merasa takjub bukan kepalang. Dan engkau, Nona, apakah yang menyebabkan bekas cambukan di tubuhmu itu? Tanya Khalifah pada gadis kedua. Lalu, gadis kedua bercerita. Wahai Amirul Mukminin, hamba memiliki seorang ayah yang sudah sangat tua. Ketika ayah hamba wafat, ia meninggalkan harta yang sangat banyak. Setelah itu, hamba menikah. Tapi suami hamba meninggal setelah 1 tahun pernikahan, meninggalkan hamba dengan warisan sebesar 80.000 dinar. Suatu hari, saat hamba duduk di beranda, datanglah seorang nenek. Ia memberi salam, dan hamba menjawab salamnya. Nenek itu berkata, "Tuan Putri, di rumah hamba ada seorang perempuan yatim yang ingin menikah tetapi tak punya biaya. Hamba datang meminta pertolongan, agar Tuan Putri mau menghadiri pernikahannya, itu akan menjadi berkah besar bagi kami." Nenek itu menangis dan mencium kaki hamba, sehingga hamba merasa iba. "Tentu, aku akan datang," jawab hamba. "Bersiaplah sekarang, sebab malam nanti hamba akan menjemput Tuan Putri," katanya. Ia mencium tangan hamba dan pergi. Saat malam tiba, nenek itu datang menjemput hamba. "Tuan Putri, para wanita bangsawan sudah berkumpul, menunggu kehadiranmu," katanya. Maka, hamba pun berangkat dengan diiringi pelayan, mengikuti langkah si nenek. Kami sampai di sebuah lorong berangin yang menuju sebuah istana megah dengan pagar batu pualam. Di dalamnya, hamba melihat keindahan luar biasa, permadani indah, lampu-lampu gantung, serta hiasan dari mutiara dan berlian. Kami berjalan ke sebuah ruangan berkarpet sutra dengan balai-balai marmer bertatahkan permata. Di sana, di balik lampu sutra, muncul seorang gadis cantik, seindah rembulan. "Selamat datang, saudariku," sapanya. Gadis itu lalu duduk dan berkata, "Aku punya saudara laki-laki yang sangat tampan. Ia jatuh hati padamu dan menyuruh nenek ini mengundangmu ke sini. Dia ingin menikahimu sesuai sunnah Rasulullah." Hamba terkejut, tapi dengan hati yang tenang, hamba berkata, "Baiklah, aku setuju." Gadis itu tampak sangat gembira. Segera dipanggilnya seorang pemuda tampan, dan akad nikah pun dilangsungkan dengan kadi atau hakim serta 4 orang saksi. Setelah menikah, suami hamba berkata, "Wahai istriku, aku ingin engkau bersumpah bahwa engkau tidak akan jatuh hati pada orang lain." Hamba pun bersumpah di atas mushaf Al-Quran, dan ia tampak senang. Kami menjalani hari-hari penuh kebahagiaan selama 1 bulan. Bulan berikutnya, hamba minta izin pergi ke pasar untuk membeli pakaian. Ia mengizinkan, dan hamba pergi bersama nenek. Di sana, kami bertemu pemuda pemilik toko. Saat memilih pakaian, nenek memujinya terus-menerus, membuat hamba kesal. Namun, saat hamba hendak membayar, pemuda itu menolak uang kami dan berkata, "Aku hanya ingin 1 ciuman darimu." Nenek membujuk hamba agar memenuhi permintaan pemuda itu, mengatakan bahwa suamiku tak akan marah karena hanya 1 ciuman. Karena nenek terus mendesak, hamba setuju. Saat pemuda itu mencium hamba, ia tiba-tiba menggigit pipi hamba hingga kulitnya terkelupas dan hamba pun jatuh pingsan. Ketika sadar, hamba segera kembali ke rumah, berpura-pura sakit. Namun, suami hamba curiga saat melihat luka di pipi hamba. Hamba berbohong, mengatakan bahwa hamba terjatuh di jalan karena sempitnya jalan di kota. Dia curiga dan menyelidiki lebih lanjut. Akhirnya dia menyadari bahwa aku melanggar sumpah untuk setia hanya kepadanya. Dia marah besar dan memerintahkan para budaknya untuk membunuhku, tetapi seorang wanita tua lain, yang dulu mengasuhnya memohon agar nyawaku diampuni. Suamiku setuju, tetapi dia menghukumku dengan memukuli tubuhku hingga aku pingsan, lalu membuangku ke rumah lamaku. Selama 4 bulan aku terbaring sakit, merawat luka-lukaku sendiri hingga sembuh. Setelah sembuh, aku kembali ke rumah suamiku itu, namun semuanya sudah hancur. Hamba tidak menemukan apa-apa.
Akhirnya hamba bertemu dengan saudari tiriku dan menceritakan semua yang terjadi padaku. Kami tinggal bersama, dan sejak saat itu, kata pernikahan tak pernah lagi terlintas di benakku. Sementara saudari kami ini, sambil menunjuk gadis pertama, setiap harinya pergi untuk membelikan keperluan kami. Demikianlah keadaan kami, hingga datangnya seorang buruh pengangkut, yang melamar menjadi pelayan, 3 orang darwis buta, serta kedatangan baginda yang menyamar sebagai pedagang. Tidak terasa, kini kami telah berada di hadapan baginda Khalifah yang mulia. Demikianlah kisah hidup kami. Khalifah Harun ar-Rasyid sangat takjub dengan kisah itu hingga menjadikannya sebagai kisah unik yang ditulis dan disimpan di perbendaharaan kerajaan. Rupanya, fajar sudah mulai menyingsing. Syahrazad pun menghentikan ceritanya.